Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama semua lagi di sini. Ya, malam ini saya ingin menginformasikan mengenai latihan bersama akhir tahun OMG. Jadi biasanya di program akhir tahun itu saya membuka kelas namanya Clinical Update. Jadi kelas Clinical Update itu biasanya berisi pengalaman-pengalaman saya melatih pasien-pasien private yang isinya itu aspek-aspek praktis dari penerapan napas ritme pada berbagai macam kasus kesehatan yang berat biasanya. Tapi khusus untuk tahun ini, saya bikin namanya latihan bersama dengan topik, secara teori topiknya disebut sebagai normalisasi diabetes secara teori ya. Tapi namanya latihan bersama satu hari full day dari jam 9 sampai jam 5 sore itu pertanyaan bisa apa saja. Jadi Anda bisa bertanya apa saja. Maka nanti akan diselesaikan, dijawab di tempat begitu ya. Tapi tetap topik utamanya adalah bagaimana cara efektif untuk melakukan normalisasi diabetes. Saya langsung share saja. Saya share sebentar ya, screen. Oke. Ya, jadi kemarin banyak yang nanya ketika saya share mengenai hasil GDP, ya, gula darah puasa saya, yang skornya 78. Kenapa kok bagus banget begitu? Ya tentu saja ketika saya membuka kelas yang khusus yang berhubungan dengan diabetes, di OMG itu kelas yang berhubungan dengan diabetes itu hanya ada dua kelas utamanya ya. Yang pertama disebut sebagai kelas autofagi. Yang kedua disebut sebagai kelas normalisasi diabetes TPTD atau tanpa puasa tanpa diet. Kalau kelas autofagi itu dia berhubungan dengan aspek-aspek yang lebih menyeluruh, lebih full lah ibaratnya. Ada intermittent fastingnya, ada latihan kardionya, ada latihan bebannya, ada rendam esnya, ada olah napasnya, kemudian ada pola makannya. Jadi ada 6 aspek di dalam kelas autofagi. Makanya akan melakukan perbaikan menyeluruh. Dan ini menjadi latihan favorit saya ya untuk sehari-harinya lah. Kemudian kalau kelas yang satu lagi namanya normalisasi diabetes TPTD, itu TPTD singkatan dari tanpa puasa tanpa diet. Jadi hanya olah napas murni. Maka dari itu ada pengaturannya. Pagi Anda olah napasnya bagaimana, siang olah napasnya bagaimana, sore olah napasnya yang bagaimana, malam olah napasnya yang bagaimana. Dan harus ketat dan harus konsisten. Kenapa? Karena intervensinya cuma menggunakan olah napas aja. Beda kalau dengan kelas autofagi tadi, ada intermittent fasting, ada puasanya, ada pola makan tertentunya, namanya pola makan alamiah, kemudian ada latihan kardio, latihan beban, rendam es, olah napas. Jadi lebih lebih banyak variabel-variabel yang bisa dipakai untuk menurunkan gula. Tapi butuh keteguhan tekad dan kesungguhan dari diri Anda untuk melakukan 6 hal tadi. Jadi kalau 6 hal ini nggak dilakukan, maka manfaat dari kelas autofagi itu tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Saya tuh menjalani bertahun-tahun materi autofagi. Saya jalani 6 aspek ini. Saya jalan kaki, latihan kardio ya. Setelah makan kemudian saya jalan kaki untuk menurunkan gula. Nanti saya akan demonstrasikan. Nah kemudian ini semua aspeknya lah. Nah jika orang ingin memilih yang kelas normalisasi diabetes TPTD, berarti tanpa puasa tanpa diet, maka konsistensi dari olah napas menjadi sangat penting. Pagi, siang, sore, malam itu teknik napas harus dipraktekkan. Nah, ini gambaran sekilas mengenai kelas yang berhubungan dengan normalisasi diabetes di OMG. Sehingga dengan cara seperti itu, konsistensi yang saya lakukan, yang saya jalankan sendiri materi yang saya berikan di kelas, jadi apa-apa yang saya sampaikan di kelas itu apa-apa yang saya lakukan pada diri saya. Sehingga menghasilkan gula darah yang Anda lihat di layar itu, 78 gula darah puasanya. Kemudian ketika misalnya saya ambil contoh, eh, apa namanya, ini ya, kita dengarkan ya, Ya, kita rekam berapa ceritakan sejarahnya. hasil pengukuran darah siang ini. Ini diukur live ya, tanpa rekayasa. Ya, situ 81 ya. Jadi siang ini 81, tadi habis makan apa namanya? Sate sama sop kambing. Kemudian saya bawa jalan. Setelah itu saya makan stroberi. Stroberi itu indeks glikemiknya rendah. Setelah itu saya bawa jalan kurang lebih 20 menit. Ini masih keringetan di apa namanya lantai 2 MTH ini.
Kemudian setelah itu saya ukur. Jadi di kelas autofagi itu memang diajarkan bagaimana cara untuk menurunkan gula darah yang lewat jalur napas. Ya, oke ya. Jadi sekali lagi yang tadi dimunculkan adalah saya bajunya masih sama tadi dengan video tadi. Karena memang tadi baru direkam tadi siang ya. Jadi saya makan tadi siang itu dengan sop kambing satu mangkok besar ya. Kemudian sate kambing. Terus begitu nyampe ke kantor, saya makan stroberi kira-kira 10 butir lah. 10 atau 12 butir tadi satu plastik besar, satu kotak box besar. Nah, kemudian saya tahu pasti terjadi kenaikan gula karena semua asupan makanan yang kita konsumsi pasti naikin gula. Maka saya menjalankan materi yang ada di kelas autofagi yang diajarkan juga di kelas imunisasi diabetes CPTD. Kalau selesai makan, Anda harus bakar gula. Caranya bagaimana? Jika tidak ada kesempatan untuk berjalan kaki, maka Anda harus olah napas. Nah, saya sengaja menggunakan jalan kaki aja, karena saya ada kesempatan untuk jalan kaki. Jadi depan ruangan saya ini, buka pintu, lantai 2, itu saya tinggal jalan sepanjang koridor dari ujung. Kebetulan ruangan saya dengan toiletnya ujung-ujungan begitu. Satu ujung sini, satu ujung sini. Jadi saya tinggal jalan mondar-mandir aja. Mondar-mandir, dengan beberapa kali pengujian, udah bertahun-tahun saya lakukan. Ada yang 5 menit jalan kaki, lalu saya ukur perubahan gulanya. Lalu kemudian ada yang 10 menit jalan kaki, lalu saya ukur perubahan gulanya. Kemudian 15 menit jalan kaki, saya ukur perubahan gulanya. 20 menit jalan kaki, saya ukur perubahan gulanya. Dan hasilnya adalah yang perubahan terbaik itu posisi di 10, 15, atau 20 menit jalan kaki setelah makan besar. Itu perubahan gulanya signifikan. Tapi pakai jalur jalan kaki. Nah, di workshop, di latihan sehari bersama OMG di akhir tahun 2024 ini, saya akan bahas mengenai apa kendala-kendala yang sering terjadi ketika Anda latihan teknik-teknik yang populer, seperti teknik Wim Hof. Mungkin Anda ada di komunitas lain, misalnya komunitas PHS atau Pajarot gitu kan, yang setiap pagi Anda latihan gratis, pakai teknik Wim Hof, juga kadang beberapa pakai ritme-ritme OMG gitu kan, tapi gula darah Anda masih belum terkontrol. Nah, salahnya di mana tuh? Kemudian coba pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam, teknik Wim Hof lagi tuh. Karena yang mungkin Anda tahunya cuma itu. Padahal teknik Wim Hof itu juga ada alternatif lain di dunia ini seperti Bastrika, Kapalbhati, Tumo, itu juga mirip dan sangat mendekati. Ya katakanlah Anda menjalani itu gitu kan. Atau Qigong, atau Pranayama, atau Buteyko, atau teknik-teknik lainnya. Tapi gula darahnya tetap masih nggak kontrol. Nah itu masalahnya di mana? Ya kan? Kenapa? Karena kalau sekedar Anda menjalani teknik itu tanpa mengetahui detailnya, tanpa mengetahui kunci-kuncinya, tanpa mengetahui dasar pengetahuannya dengan baik, maka Anda tidak bisa melakukan normalisasi diabetes lewat teknik pernapasan itu tidak akan bisa. Buktikan aja. Silakan praktekkan teknik Wim Hof pagi, siang, misalnya, atau pagi, sore, sehari 2 kali, katakanlah begitu ya. Itu Anda pasti capek sendiri. Ngukur nanti gula darah mesti naik. Besoknya ukur misalnya nggak stabil. Kadang iya pas lagi turun, nanti besoknya naik lagi. Ya, jadi kalau pengetahuannya belum lengkap, ya kan, maka hal-hal seperti itu biasanya orang akan jenuh, bosen, bukan karena tekniknya jelek, tapi Anda hanya belajar langsung mempraktekkan tanpa ngerti dasar teorinya, tanpa ngerti kenapa atau bagaimana dibalik teknik Wim Hof itu. Ya, misalnya Anda mendengar penjelasan bahwa Wim Hof, teknik Wim Hof itu bisa apa menurunkan sitokin proinflamasi gitu kan, ada dasar jurnalnya, bisa naikin pH, bisa ini segala macam. Iya, itu memang penelitiannya begitu. Tapi bagaimana penerapan teknisnya? Jika Anda tidak pernah mengerti isi daleman dari teknik Wim Hof itu, kenapa ada konsep yang seperti ini? Kenapa harus ada hiperventilasi? Kenapa harus ada hipoventilasi atau tahan napas? Kenapa harus ada oksigenasi? Karena teknik Wim Hof itu terdiri dari 3 rangkaian. Hiperventilasi, hipoventilasi atau tahan napas yang sifatnya low pulmonary volume atau buang tahan, dan yang terakhir adalah oksigenasi. Nah, kenapa harus ada 3 tahapan itu?
Jadi kalau Anda nggak ngerti tahapan-tahapannya ini, maka Anda nggak akan bisa melakukan proses normalisasi diabetes lewat jalur pernapasan IBM itu nggak akan bisa. Kalau cuma sekedar menjalankan, ya, cuma sekedar menjalankan aja. Maka Anda harus mengerti apa dasar ilmu dari perventilasi. Dia ngubah apa di badan kita. Apa dasar ilmu dari hipoventilasi atau menahan napas yang modelnya buang tahan atau low pulmonary volume. Karena ada teknik tahan napas yang tarik tahan atau high pulmonary volume. Kenapa Wim Hof menggunakan buang tahan? Dasar ilmunya bagaimana? Apa yang terjadi pada saat buang tahan? Sama enggak dengan Buteyko? Buteyko juga sama buang tahan. Tapi ketika dilihat urutannya nggak sama. Maka dampak metabolisme di badan juga nggak sama. Sehingga nanti kalau Anda nggak ngerti pendekatannya seperti ini, nggak ngerti detailnya, nggak ngerti dalamannya, nggak ngerti apa isinya, Anda akan menganggap teknik Wim Hof itu cuma begitu aja, lama-lama dipraktekkan bosan sendiri. Kenapa? Karena merasa nggak ada gunanya. Saya sudah praktek, saya sudah coba pagi, saya sudah coba sore atau malam, gula darah saya nggak pernah terkontrol. Selalu nggak beres. Selalu naik, bahkan seringkali tambah tinggi, gitu kan? Nah, maka di latihan sehari bersama Ong Gimi, latihan sehari akhir tahun ini saya akan beritahu, akan ajarkan, akan bongkar secara detail apa di balik tahapan-tahapan teknik napas cepat. Yang salah satunya adalah teknik Wim Hof yang populer itu. Di balik itu seperti apa? Lalu bagaimana menjadikan teknik napas cepat itu untuk memiliki kemampuan dalam membongkar HbA1c atau menurunkan gula darah. Dan itu sudah proven. Kita udah coba. Dan saya itu mempraktikkan untuk diri sendiri sehingga bisa menghasilkan gula darah yang tadi ditonton di depan itu 78. Kemudian habis makan besar ya, makan semangkok gede sop kambing, ditambah sate kambing, ditambah acar, kemudian ditambah 14 atau 15 butir eh, stroberi, itu gula darah saya 81 tetap dalam waktu 1 jam setelah makan. Cepat sekali kan, insulinnya berarti kan responsif sekali. Kok bisa? Ya karena saya ngerti setiap tahapan olah napas yang dipraktekkan untuk badan saya itu. Apa yang terjadi pada saat hiperventilasi, bagaimana cara melakukan hiperventilasi dengan tepat, bagaimana cara melakukan tarik buang dengan cepat, tapi juga tepat. Nggak cuma sekedar tarik buang cepat, tapi tepat, benar. Sehingga jadi manfaat. Bagaimana cara melakukan buang tahan atau hipoventilasi dengan tepat. Sehingga Pak, sehingga dampak dari penurunan gulanya signifikan. Kenapa? Ya karena balik lagi, diabetes itu adalah masalah kesehatan yang saat ini peringkatnya makin lama makin tinggi. Bahkan anak-anak sudah banyak yang kena diabetes, remaja sudah banyak yang kena diabetes, ya kan? Kalau dulu mungkin diabetes isinya orang-orang tua, sekarang anak kecil, remaja sudah diabetes semua. Anda pun kalau dikontrol gula darahnya, jika gula darah puasanya di atas 120, udah kecenderungannya seperti itu. Ya kan? Coba periksa HbA1c-nya. Berapa? Berani nggak? Coba cek gula darah sewaktunya. Coba cek gula darah 2 jam setelah makan. Berapa? Itu ada potensi besar bahwa Anda pun diabetes. Tapi banyak orang yang sekedar ikut-ikutan latihan. Kenapa? Mungkin karena gratis, ya kan? Karena ya dibikin gampang. Tapi Anda nggak mau belajar membedah apa di balik teknik itu. Nah, maka di latihan bersama ini, saya akan bedah. 8 jam itu lama ya, latihan sehari 8 jam dari jam 9 sampai jam 5 itu lama. Ada banyak hal yang bisa dijelaskan di situ. Jadi harapannya Anda akan puas, harapannya Anda akan mengerti bagaimana caranya nanti mempraktekkan di tahun 2025 sebagai resolusi baru, gitu kan? Resolusi apa? Resolusi untuk merdeka diabetes, bebas diabetes. Kenapa? Karena Anda ngerti gimana cara melakukan teknik pernapasan yang sifatnya rangkaian. Maka saya pernah bikin videonya, ada teknik pernafasan yang sifatnya berdiri sendiri, satu jenis saja seperti Buteyko, ya satu jenis. Ada yang satu rangkaian, Wim Hof itu satu rangkaian. Dari susunannya adalah hiperventilasi, hipoventilasi, dan oksigenasi. Satu rangkaian, sama seperti kapal batik atau bastrika. Nah itu akan dibedah. Di mana? Di Hotel di Raja, Jakarta Selatan, tanggal 21 Desember. Jadi akhir tahun ini pastikan Anda belajar dulu teknik ini untuk bisa masuk nanti di tahun 2025 dengan resolusi baru Merdeka Diabetes. Ya, harapannya seperti itu. Berapa biayanya? 750.000 sudah dapat 2 kali snack dan 1 kali makan siang.
Enak kan? Iya, dikasih makan, dikasih snack, diajari, diskusi, tanya jawab, tekniknya sudah proven, dibedah step by step. Maka harapannya adalah datanglah satu kali, ini sih hanya sekedar saran saja. Apa yang saya sampaikan ini ya hanya bagi mereka yang tertarik dan ingin betul-betul mendalami dan memahami. Kalau misalnya enggak, ya tidak ada masalah. Jalan untuk menuju kebebasan diabetes itu tuh banyak. Olah napas ini salah satunya. Kebetulan saya berkecimpung di sini udah lebih dari 29 tahun. Sehingga saya ingin berbagi, memberitahu. Ya karena lokasinya di hotel gitu kan, ya tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi menurut saya ini tidak terlalu mahal. Kalau dulu saya bikin workshop itu 2 hari. Kalau sekarang kita anggap saja latihan bersama, latihan full day. Jadi kalau Anda tertarik untuk memahami isi daleman dari teknik napas cepat yang salah satunya Wim Hof, ada juga nanti Bastel ke kapal bati, Anda harus datang di latihan bersama ini, latihan sehari ini. Kenapa ini menjadi modal dasar? Nanti Anda ngerti, betul-betul ngerti bagaimana cara menerapkan untuk menurunkan gula, bagaimana cara menerapkan untuk menurunkan HbA1c, bagaimana cara menerapkan untuk menurunkan gula darah puasa, menjaga kestabilan gula darah dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, khusus untuk 10 pendaftar pertama, dapat kaos yang ya lumayan cantik lah. Jadi, pastikan jika Anda memang butuh pengetahuan yang seperti ini, monggo silakan. Karena banyak sekali yang japri ke saya, Mas, tolong ajari saya cara pernapasan untuk normalkan diabetes, gula saya nggak kontrol. Ada lagi yang japri, saya udah ratusan kali dijapri seperti itu. Tapi ketika saya suruh arahkan dia ikut yang seperti ini, dia malas. Kenapa? Ya mungkin maunya gratisan. Saya ngerti ada sebagian orang yang mungkin belum punya kemampuan secara finansial. Tetapi ya ketika dia bertanya, ya bertanyanya dengan wajar kan begitu. Dan apa namanya? Ya sama kayak saya, untuk mendapatkan semua pengetahuan-pengetahuan seperti ini, saya nabung. Buku-buku di belakang ini, yang Anda lihat nih, buku tebal di belakang ini adalah buku-buku original yang saya beli, yang kalau saya lagi nggak punya uang, misalnya pada saat itu ya saya nabung dulu. Saya pengen beli alat ukur, saya nabung dulu. Saya mau beli jurnal yang berbayar, saya nabung dulu. Saya pengen riset, ya saya nabung dulu. Jadi saya melakukan upaya untuk mendapatkan pengetahuan ini bukan dengan cara nyolong-nyolong begitu, bukan dengan cara minta rekaman. Kamu udah pernah ikut tes Malaysia Diabetes, OMG kan? Tolong dong share rekamannya, kan kira-kira begitu. Saya nabung. Kenapa? Karena itu bentuk ikhtiar saya untuk mendapatkan ilmu. Itu bentuk ikhtiar saya untuk mendapatkan ilmu yang tidak dengan cara membajak. Jadi alhamdulillah kenapa OMG bisa bertahan sejauh ini dari mulai tahun 2012 lah saya mulai berkecimpung di masyarakat umum ya. Kemudian di angkatan laut bisa bertahan 13 tahun karena tidak ada konsep bajak membajak. Semua orisinil. Jika saya pengen belajar teknik Wim Hof, saya beli tekniknya. Saya beli dari websitenya. Saya beli fundamental course-nya. Saya beli misalnya mental fokusnya. Saya beli misalnya basic course dan sebagainya. Walaupun harganya ya lumayan. Ada yang berapa ratus dolar gitu. Ya saya nabung dulu. Kalau saya misalnya butuh pengetahuan Buteyko misalnya gitu. Ya seperti ini. Contohnya nih ya. Ini buku Breathing Cure ini. Ini salah satu dari dengkotnya Buteyko. Yakni Patrick McKeown. Itu ya buku originalnya saya beli. Saya nggak mau ngambil bajakan PDF-nya. Kenapa? Karena nanti ilmunya nggak berkah. Karena saya adalah orang yang percaya dan meyakini bahwa sebuah ilmu yang didapatkan dengan baik, dengan ikhtiar, dengan penuh kesungguhan, dengan semua pengorbanan waktu, pikiran, tenaga yang kita lakukan, itu insya Allah akan menjadi ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah. Dengan cara seperti itu, ilmu itu melekat. Sama, Anda belajar teknik pernapasan nih, katakanlah teknik Wim Hof. Anda belajar tidak dari sumber-sumber yang resmi, katakanlah begitu ya. Lalu menganggap remeh. Itu pasti nggak akan berkah. Saya nabung dulu. Saya nabung dulu untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu dari sumbernya. Nah, maka di workshop ini, walaupun berbayar, jika Anda ada keluasan rezeki dan Anda memang butuh pengetahuan ini, silakan daftar ke Intan. Mudah-mudahan pengetahuan ini yang didapat dengan jalur yang resmi, gitu kan, jalur yang langsung, itu menjadi berkah sebagai pengetahuan yang nanti dapat suatu hari nanti saving life, menyelamatkan nyawa dalam situasi sulit. Karena olah napas itu pilihan terakhir. Saya sering bilang berkali-kali ketika orang itu sakit, dirawat, masuk ICU atau diranjang,
maka hanya tinggal dirinya dan napasnya saja. Jadi kalau Anda tidak mengerti cara mengontrol napasnya, cara mengolah napasnya, maka Anda harus pasrahkan pada dokter, pada semua alat-alat yang diberikan di rumah sakit. Tapi kalau Anda ngerti cara mengontrol napasnya karena Anda punya ilmu pengetahuan terhadap olah napas itu, maka ilmu pengetahuan itulah nanti akan membantu melakukan percepatan penyembuhan, bahkan banyak kasus di mana dia dapat terselamatkan. Nah, seperti itu. Serta cukup jelas ya. Jadi kalau Anda tertarik, silakan daftar ke Intan 0896 5173 4140. Pelaksanaan di tanggal 21 Desember, lokasi hotel di Raja dari jam 9.15 sampai jam 5. Biayanya 750.000. Sampai ketemu di latihan bersama OMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.